agar teman-teman di kelas, bukan hanya di kelas saya sebenarnya, di kelas semuanya ya. Oh, ada yang terlempar. Ini sepertinya yang di kampus ini ya. Yang di kampus terlempar. Oke deh. Ya, saya ingin mengingatkan pada teman-teman semua di kelas ini sebenarnya, dan bukan hanya di kelas ini ya, sebenarnya di kelas yang lain juga, agar banyak-banyaklah membaca ya, rajin membaca gitu, membaca buku. Sekarang sangat mudah sekali ya untuk mendapatkan informasi ya, karena tinggal klik gitu, lalu tuliskan saja di Google, mau cari informasi apa muncul itu nanti semua ya. Gitu ya, jadi sangat mudah ya, walaupun jangan meninggalkan buku juga ya, karena buku tetap penting. Gitu, buku tetap penting. Tidak semua buku ada digitalisasinya ya, nggak semua buku ya. Sekarang memang sudah banyak buku e-book ya, tapi belum semua buku berupa e-book. Jadi memang buku yang berwujud kertas itu masih sangat penting sekali untuk dibaca. Nah, jadi teman-teman bisa membuka RPS ya, sudah saya sebutkan, sudah saya kirim RPS-nya kan ada ya di Moodle. Jadi bisa baca di situ kajiannya apa saja. Saya tidak membahas RPS secara khusus karena kita kemarin sudah terpotong waktunya ya. Kita mulainya terlambat kemarin, jadi waktu nanti habis hanya untuk membahas RPS. Jadi saya berharap saudara bisa membuka sendiri RPS itu di Moodle dan membaca sendiri, dan apa yang dikaji, nah saudara bisa mencari literaturnya itu, baik di perpustakaan bagi yang ada di asrama ya, bisa ke perpustakaan mencari buku-buku tentang komunikasi, begitu juga di internet ya, begitu banyak nanti ada artikel tentang komunikasi. Nanti saya akan memberikan tugas juga ya, tugas menulis ya. Tugas itu bisa mungkin paper atau laporan buku. Saya biasanya memang 2 ya, ada bahkan 3 ya. Ada paper yang sifatnya itu adalah kajian literatur, ada laporan buku. Jadi Anda harus membaca satu buku yang kemudian membuat laporannya atau membuat summary-nya ya, ringkasannya. Bisa juga studi kasus ya. Studi kasus ya. Jadi Anda melakukan semacam penelitian kecil-kecilan begitu ya, tentang komunikasi seperti itu, kemudian menuliskannya gitu, apa yang Anda dapatkan dari studi kasus. Tugasnya bisa seperti itu ya. Nanti tugas akan saya sampaikan nanti di grup WA kita atau juga di Moodle nanti. Ya, kita akan mencoba menggunakan Moodle itu semaksimal mungkin ya. Nanti tugas-tugas bisa saya usahakan sih bisa masuk ke Moodle semua gitu. Ini ada beberapa teman yang terlempar ya. Oke, sudah lewat 11, saya capture dulu ya. Tapi tadi siapa tadi yang terlempar ya? Ya enggak apa-apa, sekarang saya capture dulu yang sekarang. Misi Bu, ini mau kasih info Bu, Orviana Lawajati Bu, ada keluar Bu jaringan Bu. Iya, iya benar. Makanya saya lihat tadi lebih banyak dari ini ya orangnya. Ya, ini koreksi lah untuk Iya saya. Bu, ada masuk ke Barangkali ini. bisa ini untuk koreksi saya ya. Barangkali nanti kalau saya membuat presensi mungkin dari awal aja saya buat begitu ya. Jadi yang sudah masuk langsung terekam begitu. Tidak apa-apa. Ya, barangkali siapa yang berada di asrama bisa bergabung mungkin ya di dalam, misalnya temannya terlempar, barangkali bisa bergabung seperti yang minggu lalu ya. Ya, bisa bergabung gitu. Atau setidaknya misalnya ada di dekatnya bisa ikut mendengar ya. Oh, ini masuk lagi Naomi. Ya.
inilah salah satu kelemahan dari uh, uh, kelas ini ya. Memang cepat dijangkau, kita tidak usah kemana-mana dari rumah, tapi ya apabila jaringannya buruk, akhirnya keluar masuk begitu. Oke, Naomi sudah mencoba bergabung, saya akan screen dulu ya. Kelas 4. Ya. Sepertinya jaringan Naomi sangat susah sekali untuk masuk. Jadi yang belum masuk ini adalah Yonatan. Baik. Saya akan share screen. Ya, terakhir kita sampai di sini ya, tentang cakupan komunikasi. Ada 4 cakupan ya, sudah kita singgung di minggu yang lalu, yaitu komunikasi dipelajari dari perspektif mekanistis, kemudian sosiologis, psikologis, dan teologis. Ya, kita akan lihat satu persatu ya, ini apa. Nah, komunikasi dalam perspektif mekanistis. Wah, kasihan Naomi, ini agak sulit rupanya jaringannya ya, mencoba masuk dari tadi. Oke, baik. Mekanistis, mekanis ya, ini kata yang tentunya cukup akrab ya. Kalau secara logika bisa dibayangkan ya, mekanis kan berarti berkaitan dengan satu mesin gitu ya, satu alat yang berhubungan satu sama lain. Itu kemudian dia bisa bergerak, misalnya seperti daun pintu ya. Nah, pintu itu ada engselnya, kemudian bisa digerakkan. Nah, itu namanya mekanis ya. Nah, komunikasi juga dipelajari dari sudut pandang mekanistis ini. Nah, apa itu? Nah, di dalam perspektif mekanistis, komunikasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses yang bersifat mekanis tadi ya, seperti mesin begitu. Nah, dia ada pesan. Kenapa seperti itu ya? Kenapa dia kita pelajari juga dari sudut pandang mekanis, karena di dalam komunikasi itu ada pesan dia yang mengalir gitu ya. Dia mengalir melintasi ruang dan waktu dari satu titik ke titik yang lain secara simultan atau serentak, dan terdapat saluran sebagai eksistensi empiriknya. Jadi empirik itu pengalaman ya. Jadi di dalam komunikasi itu seperti itu ya. Dia mengalir dari satu sumber yang kemudian dia bisa melintasi ruang dan waktu bahkan ya. Kemudian ada alat-alat atau ada saluran yang dia pakai untuk kemudian sampai kepada penerima pesan itu. Ya, itulah yang disebut sebagai bersifat mekanis. Nah, ada salah satu tokoh komunikasi yang bernama Aubrey Fisher itu menggambarkan model mekanistik itu seperti ban berjalan. Nah, jadi mudah dipahami ya. Ban berjalan, nah, konsep ban berjalan itu kan konsep mekanik ya, mekanis ya. Nah, sangat itu mudah dipahami kan. Ya, jadi komunikasi itu seperti itu. Ya, dia mengalir terus berputar gitu ya, seperti tidak berhenti. Nah, itu namanya bersifat mekanis. Ya,
Jadi sangat mudah dipahami. Jadi ingat aja kalau dipelajari dari sudut pandang mekanis itu yang gimana? Oh, kayak ban berjalan gitu ya. Sangat mudah ya. Previsor ini memberikan gambaran gitu, sesuatu yang sangat mudah gitu yang kita bisa lihat. Bahkan kita mengalami itu ya. Kalau teman-teman punya sepeda motor, ada semua di sini bisa naik sepeda motor gitu ya. Itu kan naik lalu ada ban berjalan begitu ya. Itu tidak ada berhentinya ya, dia berputar terus seperti itu. Nah, itulah yang disebut suatu proses yang bersifat mekanis. Komunikasi seperti itu. Mudah ya dibayangkan ya, oh kayak ban berjalan gitu. Ya, sangat mudah sekali. Nah, seperti ini ya tadi gambarannya. Minggu lalu sudah saya beritahu. Oke, sudah saya sampaikan. Seperti ini gambarannya. Lebih mudah melihat gambar ya daripada kata-kata yang panjang begitu ya. Anda menghafalkan kata-kata begitu panjangnya gitu, gampang lupa. Tapi kalau membuat dengan bentuk gambar ini kan lebih mudah ya. Kalau tadi digambarkan seperti ban berjalan, nah seperti inilah gambarannya. Ini kan berputar terus seperti ban berjalan ya, dari sender atau pengirim pesan, kemudian dia menyampaikan pesannya melalui alat-alat yang ada sekarang. Nah, sama seperti kita sekarang ya. Saya mengajar Anda dan Anda menerima pengajaran saya itu melalui alat-alat nih sekarang ya. Memang kita bertatap muka langsung sebenarnya. Ya, kita langsung. Ini namanya komunikasi langsung sebenarnya, tetapi kita menggunakan alat-alat. Nah, ini alatnya kita ada laptop, ada HP gitu, lalu ada satelitnya, ada pemancar gitu ya. Akhirnya sampai Anda terima, lalu Anda merespon saya kan, kemudian respon Anda itu saya terima seperti ini. Ini berputar terus ya, jadi komunikasi itu sesuatu yang memang berjalan terus, tidak pernah berhenti ya. Atau dengan kata lain bisa juga disebut dia dinamis ya. Sesuatu yang bergerak itu kan pasti berubah ya, dinamis ya. Di dalam perputaran ini sangat dinamis sekali ya, dan bisa terjadi ada perubahan-perubahan pemikiran gitu. Sering terjadi ya, kita mau mengirimkan pesan kepada seseorang, kita ingin orang itu mempunyai pikiran yang sama dengan kita. Ya, ingat minggu yang lalu kita sudah belajar ini, teori komunikasi. Komunikasi itu kan berasal dari komunis yang artinya sama. Ya, communication itu berarti ingin membuat sama. Ya, maksudnya si pengirim pesan maksudnya si pengirim pesan ini ingin membuat orang yang menerima pesan mempunyai pikiran yang sama dengan dia. Gitu. Tapi apakah pesan itu akan terus berlangsung sama? Apakah pikiran si penerima pesan akan berlangsung sama? Nah, dia akan merespon balik ya. Dia merespon balik ke sini. Seringkali kita mendapati bahwa ternyata apa yang kita pesankan, apa yang kita pikirkan, itu tidak sama ditangkap oleh orang yang menerima pesan kita. Mungkin saudara pernah mengalami seperti itu ya. Saudara mau menyampaikan sesuatu kepada orang, saya pesan nih, saya mau pesan sesuatu. Saudara mau menyampaikan pesan kepada orang, ternyata orang itu salah menerima pesan kita. Tidak sama apa yang kita pikirkan dengan apa yang dipikirkan orang itu. Ya. Paham ya sampai di sini ya? Ya, sering ya. Akhirnya dia merespon hal yang berbeda gitu kepada kita sebagai pengirim pesan. Kemudian kita menjawab lagi, wah saya tidak bermaksud begitu gitu. Seringkali terjadi salah paham, ya. Kenapa bisa terjadi salah paham yang akhirnya membuat konflik? Itu karena ternyata yang menerima pesan kita itu tidak menangkap pikiran kita. Gitu. Itu sering sekali terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam percakapan kita sehari-hari dengan siapapun gitu. Sering terjadi.
Maka itu, semoga masih ingat apa yang saya sampaikan di minggu lalu, kita harus belajar untuk berhati-hati di dalam berbicara. Maka itu, kenapa kita harus belajar untuk selalu punya tujuan ketika akan menyampaikan sesuatu. Ya. Itu maksudnya supaya mengurangi ada miskomunikasi itu tadi. Mengurangi ada salah paham, ya, mengurangi ada pikiran yang tidak sama gitu. Ya, sehingga yang menerima pesan itu mengerti, oh, dia maksudnya seperti ini. Jadi selalu ada kesepahaman. Diharapkan seperti itu. Ini proses belajar yang tidak pernah berhenti ya. Tidak mudah ya untuk kita belajar. Karena komunikasi itu sudah sehari-hari ya kita kerjakan sesuatu yang alami terjadi. Ya. Coba, begitu bangun tadi, apa yang Anda lakukan? Ketika bangun pagi, apa yang pertama kali Anda lakukan? Ada yang mau jawab? Apa? Berdoa, Bu. Ya. Ibadah, Bu. Ya, berdoa, ibadah. Kalau di asrama udah ada jadwal ya. Mungkin ibadah bersama saat teduh ya. Kalau di asrama udah jelas ya, bangun pagi ngapain? Oh, berdoa. Nah, berdoa itu ngapain coba? Ketika Anda berdoa kepada siapa Anda? Pada Tuhan, pada berkomunikasi Tuhan. pada Tuhan. Iya, berkomunikasi. Jadi ternyata baru bangun saja kita sudah melakukan komunikasi. Ya, anak-anak Tuhan itu harus seperti itu ya. Bangun tidur, komunikasi pertama adalah kepada Tuhan. Ya, ternyata itu ya, komunikasi adalah sesuatu yang sudah menjadi habit kita, sudah menjadi gaya hidup kita, sesuatu yang alamiah gitu, alamiah terjadi pada kita. Bahkan baru bangun saja kita sudah langsung berkomunikasi ya dengan Tuhan. Nah, sesuatu yang menjadi kebiasaan itu kadang-kadang nggak dipikirkan. Iya ya, benar nggak ya? Benar ya. Itu sesuatu yang jadi kebiasaan itu biasanya akhirnya kita lakukan begitu saja tanpa kita mikir lagi. Nah, ternyata ini yang perlu diubahkan oleh kita semua ya, terutama Anda hamba Tuhan ya. Bahwa ternyata kebiasaan kita, sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, alamiah ya, secara alamiah otomatis kita lakukan, itu ternyata perlu juga diolah, perlu dikembangkan, perlu ditumbuhkan, perlu diperbaiki gitu ya. Jadi sangat penting buat kita selalu introspeksi diri ya. Apakah saya selalu mengeluarkan kata-kata yang baik yang menjadi berkat bagi orang lain gitu. Bahkan berdoa kepada Tuhan pun perlu dikoreksi ya. Coba. Kira-kira apa sih yang harus dikoreksi? Berdoa pada Tuhan. Gimana sih Bunikan, masa berdoa saja dikoreksi? Coba, perlu dikoreksi nggak doa kita pada Tuhan? Yo, ada yang mau kasih pendapat? Perlu dikoreksi nggak ya? Perlu, Bu. Perlu. Apa yang dikoreksi doa kita? Yang dikoreksi apa? Masa berdoa saja tentang kehidupan, Bu, gitu, Bu. Karena kan kita sebagai manusia sering menyakiti hati Tuhan begitu, Bu. Oke, itu kita perlu mengoreksi dari sikap hidup kita ya. Nah, kalau dari percakapan kita, apa yang perlu dikoreksi? Percakapan dengan Tuhan ya, doa kita, apa yang perlu dikoreksi? Perkataan. Ya, dengan apa? Apa itu gitu yang harus dikoreksi? Berdoa itu benar atau salah? Benar. Benar ya. Bahkan harus ya, harus. Itu benar banget ya, bangun tidur langsung komunikasi pertama dengan Tuhan ya. Bangun tidur langsung komunikasi dengan Tuhan. Jangan dengan HP ya. Jangan-jangan bangun tidur langsung cari HP terus cari WA ada pesan apa. Apalagi yang punya pacar nih ya, langsung cari pacarku udah bangun apa belum ya gitu ya. Ya. Jadi itu benar banget ya, komunikasi kita pertama itu harus dengan Tuhan, itu benar banget dan harus seperti itu.
Nah, ternyata berdoa dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan pun harus dikoreksi. Nah, apanya yang perlu dikoreksi coba? Ada yang bisa jawab? Kalau enggak, saya tanya dulu. Ketika Anda berdoa, apa yang Anda sampaikan sama Tuhan? Tentang pergumulan hidup. Ya, terus apa lagi? Pergumulan hidup. Terus? Ketika berdoa, Tentang pergumulan hidup ya. Ada permintaan, Bu. Ada permintaan. Permohonan doa. Ya. Sekarang saya mau bertanya, lebih banyak mana bersyukur dan menyembah daripada meminta? Mintanya lebih banyak. Bersyukur. meminta. Itu ya, saya bilang. Ya, aduh sampai tercekat. Ya, jadi coba itu ternyata berdoa pada Tuhan, berdoanya tidak salah, itu benar. Tapi ternyata berdoa pada Tuhan pun perlu dikoreksi. Lebih banyak mana ya bersyukurnya, menyembahnya, atau minta-mintanya? Coba. Bersyukur paling 1-2 kalimat gitu ya. Terus menyembah 1-2 kalimat. Nanti ketika berdoa, panjang kali ya mintanya ya. Itu ya. Jadi perlu dikoreksi juga ternyata ya doa kita ini ya. Bukan salah ya, memang kita harus meminta. Itu benar sekali ya. Tuhan sendiri mengatakan kamu harus meminta kepadaku begitu. Ya, itu benar, itu tidak salah. Tapi yang harus dikoreksi di sini adalah apakah doa kita itu memang sejalan dengan yang dikehendaki Tuhan ya. Kita berdoa meminta atau memaksa Tuhan. Nah, ini kan. Ini perlu dikoreksi lagi ya. Kecenderungannya kita nanti udah sekian lama, Tuhan kok pergumulan saya nggak habis-habis. Nah, perlu dikoreksi lagi kan? Kok ini masalah saya nggak selesai-selesai, sudah sebulan, sudah 2 bulan, bahkan sudah setahun. Kok nggak habis-habis sih Tuhan masalah saya? Nah, akhirnya perlu dikoreksi lagi kan? Saya meminta sesuai kehendak Tuhan atau mau memaksa Tuhan? Wah, ternyata repot kali ya mata kuliah komunikasi ya. Berdoa sama Tuhan aja harus dikoreksi ya. Oke, ini saya hanya menyampaikan untuk koreksi kita semua ya. Kita memang boleh meminta kepada Tuhan, dan komunikasi kita kepada Tuhan itu adalah yang terutama ya. Yang terutama dan memang harus itu dilakukan ya. Namun kita harus belajar juga menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar gitu ya. Apalagi kalau kita disakiti oleh orang lain begitu ya. Jangan pula kita mendoakan orang yang menyakiti kita ini celaka ya kan. Itu jelas sesuatu yang sangat salah ya. Sulit ya mendoakan orang yang menyakiti kita, itu sangat sulit ya. Jadi memang proses berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan pun ternyata perlu juga dikoreksi ya. Nah, proses komunikasi perspektif mekanistis ini dikelompokkan menjadi ada 3 ya, ada 3. Itu komunikasi secara primer, itu komunikasi langsung yang menggunakan lambang. Lambang di sini adalah bahasa ya. Kemudian proses komunikasi secara sekunder, itu proses penyampaian pesan melalui alat atau sarana. Lalu proses komunikasi secara sirkular, itu proses terjadinya umpan balik di dalam komunikasi. Jadi ini prosesnya berputar ya. Ada umpan balik, kemudian akhirnya terjadi seperti ban berjalan tadi. Ya. Nah, ini yang menarik antara primer dan sekunder. Ini sekarang dengan situasi sekarang ya, sudah kita mencapai yang disebut namanya komunikasi digital. Ini memang perbedaannya jadi tipis sekali ya. Sekarang ini kita sebenarnya pada posisi nomor 1-nya, bahwa kita melakukan komunikasi secara primer karena kita langsung berhadapan gitu. Namun kita melakukan ini dengan sebuah alat gitu ya. Kita langsung berhadapan hanya melalui layar.
Sementara teori yang lama, teori dahulu yang disebut komunikasi primer itu adalah langsung tatap muka, yang ketemu langsung gitu. Kelas yang on-site ya, tatap muka langsung. Itu pengertian dari primer. Nah, sekarang antara primer dan sekunder ini bukan pesan, menyampaikan pesan dengan memakai chat, misalnya memakai WA, begitu, atau surat, atau email. Nah, itu adalah sekunder ya, karena dia menyampaikan pesan melalui alat atau sarana ya. Sekunder. Bisa disebutkan sekunder. Tetapi kita ini memang melalui alat ya, melalui internet, melalui ruang Zoom, tapi kita bertatap muka langsung. Ya, ini ada satu perkembangan betapa komunikasi, ilmu komunikasi itu memang sangat dinamis ya. Kita tidak bisa menggunakan teori yang lama, teori dasar yang zaman dahulu kala itu dipergunakan mutlak mentah-mentah ke sekarang menjadi tidak bisa lagi. Akhirnya primer dan sekunder itu menjadi tipis. Ketika kita menyampaikan pesan melalui chat WA, itu adalah sekunder. Tapi ketika kita melakukan video call, ya, video call dengan WA, video call WA pakai sama-sama nih pakai WA, tetapi kita video call, itu akhirnya bukan lagi sekunder. Akhirnya menjadi primer karena kita bisa langsung bertatap muka langsung. Ya. Jadi ada akhirnya akan menjadi perbedaan tipis dan akhirnya teori itu menjadi tidak mutlak. Komunikasi langsung seperti apa yang dimaksud? Ya, dahulu adalah tatap muka, itu tidak usah ditanyakan lagi, udah jelas ya. Ketemu orang langsung ngomong di hadapannya, dan udah jelas. Ya. Tapi sekarang kita bertatap muka nih, tapi menggunakan alat. Ini termasuk apa coba ya? Apakah primer atau sekunder? Berarti ini yang kita lakukan sekarang ini sudah adalah perpaduan ya. Berarti perpaduan primer dan sekunder. Kita bertatap muka langsung, tetapi kita menyampaikan suatu alat, menyampaikan melalui satu alat. Nah, ini ya, jadi komunikasi memang ilmu yang menjadi sangat dinamis, yang berkembang terus gitu. Bukan menghilangkan teori dasar ya, teori asal itu tidak bisa hilang, itu tetap menjadi patokan buat kita ya, tetap menjadi patokan. Teori prinsip dasar tetap menjadi patokan. Tetapi di dalam perkembangannya dan juga bahkan di dalam pelaksanaannya itu ada sedikit, bukan sedikit ya, bisa-bisa menjadi banyak ya, ada banyak perubahan gitu. Tapi perubahan itu bukan langsung menghilangkan teori dasar ini. Karena teorinya tetap ada, primer, sekunder, sirkular. Ya, ini adalah teori dasar. Ya. Cuman dalam perkembangannya akhirnya tidak mutlak lagi. Oh, kalau yang ini disebut primer sudah mutlak ya. Sekunder, yang ini sekunder mutlak. Itu sekarang tidak lagi. Jadi bisa antara yang satu dan kedua, proses satu kedua itu menjadi bergabung jadinya begitu ya. Menjadi bergabung. Ya, seperti ini. Jadi memang ilmu komunikasi ini sebenarnya kalau saya bilang ya, saya sudah mengajar ini dari tahun 2012 ya. Awal mula berdiri Stack TB, saya mengajar ini, saya cukup merasa ini ilmu yang sulit sebenarnya. Padahal ini ilmu yang menjadi habit kita, ilmu yang alamiah. Komunikasi itu kan alamiah ya, kita lakukan sehari-hari, bahkan bangun tidur itu kita langsung ngomong sama Tuhan. Tapi ternyata dirumuskan menjadi sebuah ilmu itu sangat sulit, dan setiap tahun saya harus belajar dan belajar. Gitu. Dan ilmu yang awal dulu saya pelajari, yang saya coba membuat materi tahun 2012 pun sampai sekarang sudah sekian tahun itu sudah berubah sangat banyak sekali ya. Perubahannya banyak. Perubahan di dalam pengertian bukan lalu menghilangkan nih ya, kembali ya, bukan menghilangkan, tetapi dia berkembang gitu. Dan akhirnya ilmu ini, teori satu dengan yang lainnya tidak bisa terpisah gitu. Tidak bisa kita mutlak, oh ini satu tanpa melihat yang lain gitu. Ya ternyata ilmu ini memang sangat kompleks ya, ilmu komunikasi ini ya. Baik. Berikutnya, tadi lambang komunikasi kita sudah bahas di sini tadi ya. Proses komunikasi itu menggunakan lambangnya. Lambang komunikasi itu ada dua, lambang verbal. Lambang verbal itu apa?
itu adalah lambang yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kepada orang lain. Itu apa? Bahasa ya. Bahasa kita, atau sering juga kita memakai gambar-gambar ya, itu juga lambang-lambang gitu yang bisa dipahami oleh orang-orang lain. Tapi yang dipakai sehari-hari adalah bahasa, ini sudah pasti ya. Kemudian yang satunya lagi, yang kedua adalah lambang nirverbal atau non-verbal. Lebih dikenal dengan istilah non-verbal. Jadi ada dua lambang komunikasi, verbal dan non-verbal. Nah ini adalah yang bukan bahasa. Ya tadi saya ada sedikit bukan gambar ya. Jadi yang verbal tadi contohnya adalah bahasa, dan wujudnya bisa langsung disampaikan seperti ini, bisa juga berupa tulisan ya, bisa. Kemudian ada yang non-verbal. Non-verbal itu yang bukan bahasa. Ya. Misalnya tadi saya sudah sebutkan gambar ya, gambar itu termasuk non-verbal ya, gambar. Kemudian gerakan tubuh ya, gerakan tubuh itu juga adalah simbol non-verbal. Kemudian sandi-sandi, kemudian tanda-tanda seperti tanda-tanda lalu lintas itu adalah non-verbal ya. Lambang ini tidak mengucapkan apapun, tetapi orang bisa mengerti atau bisa menangkap maksudnya apa, gitu ya. Misalnya saya beri contoh yang nonverbal itu, misalnya gerakan tubuh ya, itu bukan bahasa ya, itu gerakan tubuh ya, itu nonverbal ya. Nah, ketika kita melihat seseorang sedang tertawa, kita bisa menangkap dia sedang apa gitu. Bisa macam-macam ya, tertawa bisa, yang pasti kalau kita melihat orang tertawa, kita langsung bisa menangkap dia ngapain, berarti pasti dia lagi senang, ya kan? Oh dia lagi senang, kita menangkap. Ya. Tapi bisa juga nih, kok dia ketawa sendiri ya, nggak ada apa-apa gitu. Kira-kira kita akan menilai apa nih ya? Oh dia ketawa, oh ya dia lagi senang. Tapi kok dia ketawa sendiri ya, nggak ada apa-apa. Nah, kita langsung menginterpretasikan atau menafsirkan macam-macam gitu ya. Kok dia ketawa sendiri? Wah, jangan-jangan stres gitu ya. Jadi bisa saja ya. Oh, ini orang stres ya. Itu ya. Jadi itu yang namanya nonverbal ya, yang bukan bahasa. Jadi semua yang bukan bahasa itu adalah nonverbal. Ya, ini nanti akan kita bahas lagi nanti secara lebih detail ya di dalam macam-macam komunikasi. Nah, ini model-model perspektif mekanitis, saya pikir Anda nanti bisa belajar sendiri saja ya dari teorinya. Jadi ada saluran ya, kalau mekanistis berarti ada saluran. Itu adalah wadah dalam menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan secara terus-menerus. Lalu ada encoding, itu adalah proses transformasi pesan dari satu bentuk ke bentuk lain saat penyampaian. Lalu decoding itu adalah pengalihan sandi, itu adalah proses transformasi pesan dari satu bentuk ke bentuk lain saat penerimaan atau titik tujuan. Kemudian ada gatekeeping, ini istilah-istilah nanti ya, ini nanti akan kita pelajari lebih detail saja di dalam teori selanjutnya, dalam kelas selanjutnya. Gatekeeping itu penjaga gerbang. Teori komunikasi pun ada penjaga gerbang ya, macam apa namanya, macam olahraga aja ya, ada penjaga gerbangnya. Kampus kita aja nggak punya penjaga gerbang ya. Langsung masuk, soalnya nggak ada gerbangnya. Ini yang belum pernah ke kampus nggak tahu ya. Jadi kampus STAK itu terbuka sekali, nggak ada gerbangnya ya. Masuk aja gitu, bisa langsung sampai ke dalam, bisa langsung masuk ke asrama gitu. Ya, komunikasi punya penjaga gerbang. Ini diperlukan dalam komunikasi massa yang fungsinya menerima informasi dari suatu sumber serta mengirimkan informasi tersebut ke penerima. Ini hanya berlaku pada komunikasi massa. Jadi bukan komunikasi, kalau seperti kita ini bukan komunikasi massa. Ini komunikasi internal atau komunikasi perorangan gitu. Lalu kalau komunikasi massa itu adalah komunikasi yang menggunakan media massa. Itu adalah
komunikasi massa. Ya, seperti kita menggunakan Facebook itu termasuk komunikasi massa. Ya. Karena apa? Karena ketika kita menyampaikan sesuatu di media sosial itu yang melihat, yang menonton, yang membuka media kita adalah banyak orang. Itu namanya komunikasi massa. Ya, seperti YouTube itu adalah komunikasi massa. Nah, itu perlu ada gatekeeping atau penjaga gerbang untuk mengontrol apa yang terjadi di dalam komunikasi itu. Ya. Maka kadang-kadang ada ketika kita mau mencoba saya beberapa kali ya mengalami kejadian ini ya ketika saya membuka YouTube, ketika saya mau upload video ke YouTube gitu, kemudian tiba-tiba ada checking apa yang paling utama dicek itu adalah hak cipta, klaim hak cipta. Itu sering sekali ya ada checking klaim hak cipta. Itulah yang namanya penjaga gerbang. Jadi YouTube itu punya admin yang mengontrol semua pesan-pesan atau semua video apapun ya konten yang ditayangkan gitu. Ya, jadi kalau melanggar hak cipta dia akan kasih peringatan. Oh, ini lagu ini seringkali di lagu ya, karena saya membuat konten lalu ada lagunya kan. Nah, lagunya itu sering ini ternyata miliknya siapa, ini ada hak ciptanya begitu. Lalu diperingatkan itu oleh YouTube. Kemudian saya lihat lagi, apa itu? Oh, ternyata saya tidak kena pelanggaran. Ini boleh ditayangkan ya. Tidak ada pelanggaran. Nah, itu ya yang namanya gatekeeper ya. Oh, sebentar. Ya. Baik, yang berikutnya tadi mekanistis ya sudah kita bahas. Yang berikutnya adalah sosiologis. Nah, ini memandang memandang komunikasi itu dari sudut pandang manusia, ya. Bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang mana sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia pasti membutuhkan manusia yang lainnya. Bahkan oleh Tuhan sendiri ya. Tuhan pada waktu menciptakan Adam, apa yang dikatakan Tuhan, yang difirmankan Tuhan? Tuhan mengatakan bahwa tidak baik manusia hidup seorang diri. Ya. Maka kemudian diciptakanlah Adam. Adam? Diciptakanlah Hawa untuk menjadi penolong bagi Adam. Ya. Jadi sejak awal Tuhan sendiri sudah menetapkan manusia tidak dapat hidup sendiri, tapi harus bersama-sama dengan orang lain. Minimal dia berpasangan ya, harus berpasangan. Nah, kata harus berpasangan, memang Allah menghendaki demikian di awal ya, harus berpasangan. Tetapi di dalam perjalanannya tidak ada harus lagi ya, gitu. Jadi kalau Anda memang dipanggil untuk tidak berpasangan, itu ya jangan memaksa berpasangan juga ya, gitu. Walaupun saya berharap Anda bisa berpasangan di sini, gitu. Kalau nyari pasangan hidup tak usah jauh-jauh ya, di kampus banyak ya. Saya senang ya di kampus. Saya senang sekali kalau bicara tentang soal berpasangan ini ya. Jadi boleh nih teori komunikasi nanti dimanfaatkan atau diterapkan untuk PDKT ya. Wow. Saya senang, coba yang di asrama pasti tahu ada beberapa yang berpasangan. Benar nggak? Ya kan? Ada siapa ya? Kak Daud ya? Ada Bu. Nah, Kak Ya, Daud pasangan sama siapa itu ya? Anggi. Nah, terus ada lagi dulu Kak Melki ya, Melki berpasangan sama Lili ya kalau nggak salah ya, Kak Lili ya. Nah, saya senang sekali ya kalau bisa. Nah, termasuk juga ini apa namanya? Iya sih. Anaknya Pak Ketua kita berpasangan sama siapa? Kak Vicky ya kan. Senang ya, jadi melayani bersama, kemudian tumbuh bersama di dalam kampus kita gitu. Jadi kalau bisa misalnya Anda mencari pasangan itu ya tidak usah jauh-jauh lah, kalau ada yang
Kalau ada yang dekat ya kenapa harus jauh-jauh gitu. Ya kan? Kan komunikasinya lebih mudah juga kan? Kalau di asrama kan gitu. Ya, itulah manusia. Walaupun memang Tuhan menetapkan ada juga yang hidup selibat, ada ya, yang hidup selibat, dipanggil untuk selibat dan melayani Tuhan. Itu ada, gitu. Tapi tidak banyak, ya. Orang yang dipanggil untuk selibat melayani Tuhan itu tidak banyak ya. Lebih banyak Tuhan ingin manusia itu memang saling berpasangan gitu. Ini awal dasar ya, awal mulanya ya. Lalu kemudian ke dalam kehidupan selanjutnya Tuhan menginginkan manusia juga hidup bersama orang lain. Jadi bukan hanya dengan pasangannya sendiri gitu berdua terus gitu dengan anak-anaknya, misalnya nanti punya anak lalu nggak perlu kenal dengan orang lain. Nah, tidak demikian ya. Tuhan menginginkan setiap kita itu berhubungan atau berinteraksi dengan sesama kita yang lain ya. Bahkan bukan cuma dengan sesama yang saudara seiman ya. Ya, bahkan Tuhan menginginkan kita berinteraksi dengan saudara yang tidak seiman. Tidak seiman. Apa tujuannya? Kenapa kita harus berinteraksi dengan saudara yang tidak seiman? Apa tujuannya? Apa tujuan Tuhan? Supaya mereka juga diselamatkan, Bu. Betul. Jadi kita punya dua mandat ya oleh Tuhan ya. Kita punya dua mandat. Yang pertama adalah mandat budaya. Mandat budaya itu Tuhan firmankan pada saat menciptakan manusia. Itu mandat budaya. Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa, banyak perintahnya ya, kamu harus begini, begitu, gitu, membuat akhirnya kemudian ada peraturan-peraturan, ada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan, itu di dalam kitab Imamat ya, ada hukum-hukum, ada perintah-perintah, itu adalah budaya ya. Tuhan memberikan manusia mandat budaya, itu pertama. Kemudian yang kedua, melalui Yesus Kristus, Tuhan memberikan mandat, apa satu lagi? Mandat budaya dan mandat satu lagi? Oleh Yesus Kristus, itu diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus langsung kepada murid-muridnya, yaitu mandat keselamatan. kan. Keselamatan itu diapain gitu? Itu yang pertanyaan. Itu mandat yang Tuhan kasih kepada kita, yaitu mandat penginjilan ya, mandat penginjilan. Itu Yesus Kristus yang mengucapkan itu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarlah mereka. Ya kan? Itu mandat penginjilan. Lalu aku akan menyertai kamu di dalam kuasa Roh Kudus ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Itu perintahnya. Setelah Yesus pergi, aku akan memberikan penolong padamu, yaitu Roh Kudus, dan dengan kuasa Roh Kudus itulah kamu akan melakukan penginjilan ke seluruh bumi. Jadi dua mandat ya, ada dua mandat buat kita, itu mandat budaya dan satu lagi adalah mandat penginjilan. Nah, dan dua-duanya itu perlu komunikasi. Bagaimana Anda bisa melakukan penginjilan kalau Anda tidak berkomunikasi dengan orang lain ya. Maka butuh sekali ya kita memiliki interaksi sosial dengan orang lain ya. Prinsipnya secara sosiologis ini manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan sosialnya sendiri. Kebutuhannya sendiri tidak bisa ya. Maka dia butuh orang lain. Maka butuh interaksi. Nah, di dalam interaksi itu butuh kontak dan komunikasi. Ya, bagaimana kita bisa membantu orang lain kalau kita tidak menjalin kontak dan tidak berkomunikasi. Begitu juga bagaimana orang bisa mendapatkan bantuan kalau dia tidak minta tolong, ya, tidak berbicara kepada orang lain ya. Nah, ini tidak harus, ini tadi kembali ke teori awal ya. Bukan harus dengan bahasa, dengan kata-kata ya. Gitu. Minta tolong juga bisa dengan satu gerakan ya.
Ya, misalnya yang sakit itu adalah mulutnya, dia nggak bisa ngomong gitu kan, maka menggunakan bahasa nonverbal tadi, bukan bahasa, menggunakan lambang nonverbal tadi ya, dengan gerakan tangan dan sebagainya. Ini dari sisi sosiologis ya. Ada 3 perspektif. Yang pertama perspektif fungsionalisme struktural, kemudian teori konflik, dan yang 3 adalah interaksi ya. Ini di sini adalah struktural, ini fungsi struktural ini adalah memandang atau belajar dari sudut pandang struktur ya. Di dalam interaksi dalam interaksi sosial atau di dalam masyarakat sosial. Jadi sosiologis itu pasti melibatkan masyarakat ya, karena melibatkan orang lain, bukan hanya pribadi kita ya, tapi melibatkan orang lain, baik itu individu maupun kelompok ya. Nah, itu di situ ada strukturnya pasti ya. Gitu. Jadi bukan bukan kita melihat atau kita bertemu dengan orang, dia perannya apa, lalu dia tidak punya peran. Tidak ya, di dalam masyarakat itu pasti ada strukturnya. Ya. Maksudnya begini, misalnya Anda berada, ini contohnya lah yang di asrama ya, yang tinggal di asrama misalnya. Anda tinggal di satu desa ya, Anda di satu desa. Anda sebagai apa sekarang Anda? Sebagai warga ya, sebagai warga biasa ya, sebagai warga desa. Apa namanya tuh? Dusun Daratan ya. Dusun Daratan, kampus kita itu kan Dusun Daratan Daratan, Bu. Daratan ya, Desa Daratan, Kecamatan Minggir, bener nggak ya? Iya, Bu. Nah, ini kalau kita melihat ini kita mencoba melihat secara luas saja ya, secara luas ya. Nah, Anda adalah sebagai warga. Kemudian di dalam desa itu pasti ada kepala desa, bener nggak? Ada kan? Ada kepala desa. Kemudian nanti ada warga biasa juga, ada orang-orang yang menjadi pengurus atau menjadi aparat dari desa itu. Nah, ini berkaitan dengan strukturnya ya. Ada struktur gitu. Nah, cara kita berkomunikasi itu akan berbeda-beda. Ketika Anda ketemu dengan kepala desa, atau ketika Anda ketemu dengan tetangga, ketika kerja bakti misalnya ketemu dengan tetangga, cara berkomunikasinya pasti sudah berbeda-beda, tidak sama ya. Ketika Anda datang, mungkin kalau pas bersama-sama kerja bakti, di situ ada Bapak Kepala Desa, mungkin bisa saja sama ya, karena sama-sama warga nih, walaupun dia Kepala Desa, kan sama-sama nih kerja bakti gitu. Makanannya juga sama, misalnya ada makanan ya. Tapi kadang-kadang juga dibedakan ya. Kadang-kadang kalau perangkat kepala desa tuh konsumsinya lebih bagus ya nggak sih? Dibikin yang lebih bagus gitu ya. Warganya ya gitu-gitu aja gitu ya kadang-kadang. Tapi kadang-kadang juga sama juga ya. Tapi ketika Anda akan pergi ke kantor kepala desa, ya kan? Kemudian Anda akan menyampaikan proposal. Misalnya ada tugas penelitian nih dari Bu Niken gitu ya. Saya kasih tugas penelitian studi kasus gitu ya, bagaimana berkomunikasi dengan aparat desa ya kan. Anda harus ke sana menyampaikan proposal. Sama nggak bahasanya ketika tadi Anda bekerja bakti? Bersama. Beda, Bu. Beda, Bu. Pembahasannya beda, Bu. Beda ya, sangat berbeda. Nah, itu adalah kita memandang secara lebih luas lagi ya, keluar dari kita. Nah, sekarang di dalam sendiri, di dalam lingkup yang lebih kecil, ada struktur nggak? Di kampus Tak TB, ada struktur nggak? Ada, Bu. Ada. Ada Bapak Ketua, ada wakilnya, ada wakil ketua, 1, 2, 3, ada wakil bidang, ada macam-macam ya. Ada dosen juga ada dosen struktural yang punya jabatan, ada yang non struktural. Saya termasuk yang non struktural ya, saya nggak punya jabatan ini ya di kampus ya. Nah, beda nggak Anda berbicara dengan saya sama juga dengan Pak Ketua kita, Pak Janes misalnya? Kira-kira sama nggak cara Anda berkomunikasi? Beda, Bu. Pasti berbeda. Beda, Bu. Kemungkinan Anda akan lebih hati-hati kepada siapa? Kepada saya atau kepada Pak Ketua?
Pak Ketua. Ketua, Bu. Kenapa Anda harus berbicara lebih hati-hati kepada Bapak Ketua, Pak Janes, daripada kepada saya? Ya, kalau Pak Ketua gitu masih belum terlalu akrab. Kalau dengan Ibu kan akrab lah begitu. Makanya Baik, dari sisi keakraban, iya ya, bisa itu kalau itu dari sisi hubungan personal ya, itu sebenarnya berkaitan dengan psikologis ya, ada hubungan personal, ada perasaan gitu ya. Tapi yang berkaitan dengan struktural sekarang yang saya tanyakan, kenapa Anda harus berbicara lebih hati-hati kepada Bapak Ketua atau kepada Ibu Nunu selaku wakil ketua bidang daripada kepada saya? Ini secara struktural loh ya. Kastanya ketua lebih tinggi. Iya, benar. Beda ya. Karena apa? Kalau Anda tidak hati-hati nih bicara, salah bicara, Anda bisa langsung kena SP. Kepada Bapak Ketua kan? Langsung nih kena surat peringatan. Anda tidak sopan di asrama misalnya. Anda berpakaian tidak sopan, bisa kena SP. Dulu pernah ada mahasiswa yang kelupaan masuk kampus. Mungkin karena asrama di rumahnya di situ ya, merasa apa namanya? Ya rumah sendiri kan begitu kan? Dia lupa dari kamarnya masih pakai celana pendek. Saya mau ketawa waktu itu kan. Masa dia ke kampus? Langsung ditegur sama Bu Nunu. Sini kamu. Aduh, saya mau ketawa pada waktu itu ya, langsung sama Bu Nunu ditegur. Ganti itu, masa masuk kampus pakai celana pendek? Oh iya Bu, lupa. Masuk. Kembali dia ke asrama, ganti baju, baru pakai baju yang betul gitu ya. Masuk ke kampus ya. Beda ya. Kalau saya mungkin hanya paling kamu pakai ini nggak ada artinya apa-apa gitu ya. Dan saya misalnya itu yang melihat hanya saya, ya mungkin saya nggak lapor, ngapain gitu ya. Udahlah, dia hanya hilaf ya atau lupa gitu ya. Karena rumahnya di situ ya wajar kalau lupa gitu. Nah, saya mungkin nggak akan lapor, nggak akan pengaruh apa-apa, bener nggak? Ada mahasiswa yang berbuat kesalahan, itu tidak akan berpengaruh apa-apa kalau saya tidak melapor. Tapi kalau saya melapor, baru berpengaruh. Bener, ya kan? Misalnya saya melapor, itu tidak senonoh gitu ya, saya lapor, itu baru berpengaruh. Tapi kalau saya tidak lapor, ya itu tidak akan berpengaruh pada posisi Anda. Anda tidak akan kena surat peringatan gitu. Maka baik-baiklah kepada saya ya. Supaya saya tidak melaporkan apapun yang jelek gitu ya tentang Anda gitu ya. Karena kadang-kadang kalau sudah kebangetan ya saya laporkan juga ya. Ini kalau ini aduh ini parah nih mahasiswa ini udah kebangetan, saya lapor ke Bu Nunu memang. Bu, ini si ini gitu. Saya bilang ini enggak betul, saya bilang gitu. Ya udah nanti saya peringatkan. Nah, gitu. Ya, jadi tetap perlu hati-hati juga kepada saya ya gitu. Ini enggak mengancam ya. Ya, itu ya. Jadi beda ya. Sangat beda. Jadi komunikasi itu sangat dipengaruhi oleh fungsi struktural ya, karena setiap kita sekecil apapun kita di dalam komunitas itu pasti masuk di dalam struktur gitu. Ya, saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa, otomatis pasti akan komunikasi kita berbeda ya. Ketika di kelas, cara Anda berbicara di kelas dengan nanti misalnya kita ketemu di jalan pasti berbeda caranya, ya kan? Ketika di kelas di sini Anda adalah mahasiswa, saya akan perhatikan attitude Anda kan, gitu. Ya, jadi ada catatan-catatan nih kalau ada, wah ini nggak pas gitu. Saya lapor ke Bu Nunu gitu nanti ya. Ya, tapi nggak usah khawatir. Saya nggak sering-sering kok lapor gitu ya. Ya. Kan baik Bu. Ya, saya lapor ke Ibu Nunu tentu untuk sesuatu yang perubahan yang baik gitu. Kalau sudah ini keterlaluan gitu ya, biasanya saya baru akan lapor gitu. Jadi kalau cuma ya sedikit ya lupa sedikit gitu, ya enggak apa-apa gitu. Paling saya ketawa gitu ya. Saya tegur paling. Nah, ini contoh nyata ya bahwa ternyata komunikasi kita di dalam lingkup yang kecil pun itu dipengaruhi juga oleh struktur. Di rumah pun begitu. Ya.
cara Anda berkomunikasi dengan ibu sama dengan komunikasi dengan bapak pasti beda ya kan? Ya, pasti beda. Terus komunikasi dengan saudara yang satu level atau komunikasi dengan adik. Nah, ini adik kan ada di bawah kita kan? Nah, ini jangan-jangan kalian semena-mena sama adik ya. Mentang-mentang dia adik kita di bawah kita kan, disuruh-suruhnya suka hati gitu kan. Apalagi kalau anak sulung, nah itu. Anak sulung itu sering semena-mena gitu ya, sesuka hati sama adiknya gitu. Nah ini ya, jadi ternyata di dalam lingkup keluarga kecil aja itu ada struktur gitu ya. Ada bapak, ada ibu, ada abang, kakak, ada adik gitu. Itu udah beda komunikasinya gitu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu dari perspektif teori konflik. Nah, ini dari ada namanya konflik teori. Ini komunikasi yang dipengaruhi oleh situasi yang ada, yang terjadi apabila terjadi konflik. Dilihat dari konflik. Ternyata sangat berbeda ya komunikasi yang muncul dari keadaan biasa-biasa saja dengan komunikasi yang muncul saat ada konflik ya. Pasti beda ya, tekanan suaranya, kemudian juga bagaimana komunikasi itu juga sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah ketika ada konflik ya. Cukup besar ya peranan dari komunikasi untuk bisa menyelesaikan konflik walaupun bukan satu-satunya obat mujarab istilahnya, bukan satu-satunya obat mujarab untuk menyelesaikan konflik, karena diperlukan juga hal-hal yang lain ya ketika ada konflik. Kita akan pelajari nanti lebih dalam ini di prinsip-prinsip komunikasi tentang konflik ini ya. Kemudian yang ketiga adalah perspektif interaksi simbolik. Ya, ini berkaitan tadi dengan proses komunikasi yang terjadi secara terus-menerus ya. Jadi ada interaksi antara satu dengan yang lain gitu. Jadi bagaimana kita belajar menerapkan atau mempelajari teori komunikasi dari sudut pandang interaksi satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, ini dari psikologis. Nah, ini perspektif yang memandang komunikasi sebagai proses dan mekanisme internal penerimaan dan pengolahan informasi pada diri manusia. Ya. Ini berkaitan dengan sisi kejiwaan, sisi perasaan, pikiran, kehendak ya. Setiap manusia itu punya kehendak, punya perasaan, punya pikiran. Apa adakah di sini yang tidak punya perasaan? Ya ada ya, pasti Anda semua masing-masing itu punya kehendak. Internal Anda itu ya pasti punya ya. Anda punya masing-masing pasti punya tujuan ya. Anda walaupun sama-sama nih yang di asrama ini ya, sekarang ada yang di asrama bertiga ya yang di asrama ya. Yang saat ini kelas kita gitu. Ya. Apakah sama kehendaknya? Pasti tidak. Apakah sama perasaannya? Pasti tidak ya. Jadi setiap manusia, setiap kita itu punya perasaan, punya kehendak. Nah, jadi bagaimana kita belajar komunikasi ini, mempelajari komunikasi dari sudut pandang manusia, bahwa setiap manusia itu punya perasaan dan kehendak. Maka itu harus berhati-hati ketika kita berbicara dengan orang lain, dengan sesama kita. Sama-sama di kampus STAK-TB, sama-sama di asrama. Mungkin bisa jadi Anda itu satu kamar ya. Saya tidak tahu, Orvi dan satu kamar, Bu. satu kamar kan? Nah, ya. Pernah nggak terjadi masalah gitu? Atau salah paham sampai sejauh ini? Pernah kan? Yang ini satu kamar dulu ya? Pernah.
Apakah kalau satu kamar berarti satu pikiran, satu perasaan? Tidak, Bu. Pasti tidak. Berbeda. Malah Perasaan, Bu. kenapa? Pasti Lain perasaan, lain pikiran, Bu. ya, pasti lain. Bahkan Anda satu suku ya, berasal dari satu suku kan, berasal dari kota yang sama atau dari kampung dari apa? Nusa Tenggara Timur ya, daerah yang sama. Iya, Bu. Ya, bahkan bila berasal dari daerah sama pun itu pasti tidak sama. Jangankan satu kamar, daerah yang sama, satu saudara kandung pun itu tidak sama. Ya. Maka sering ya kita lihat ya ada kakak adik berantem sampai bahkan bunuh-bunuhan loh. Kalau berita di YouTube itu ngeri ya, kadang-kadang bisa ada ya kakak membunuh adiknya, adik membunuh bapaknya. Itu luar biasa ya, satu rumah loh gitu. Yaitu menandakan bahwa satu rumah, bahkan satu saudara kandung itu tidak sama ya, punya kehendak yang berbeda. Nah, Anda sekarang berada satu kamar, itu tidak sama ya, Anda masing-masing punya perasaan yang berbeda gitu. Bahkan yang berada satu kamar ini rentan nih terhadap konflik ya. Rentan gitu ya. Karena satu kamar kan jadi tahu luar dalamnya begitu ya. Tahu wah ini gitu kan. Nah, itu malah biasanya rentan konflik gitu ya. Ya karena setiap manusia itu tadi punya perasaan sendiri, punya kehendak sendiri yang berbeda. Nah, maka penting sekali kita berkomunikasi dengan benar dan dengan baik di sini ya. Apalagi yang berada di satu kamar. Itu tidak mudah loh. Sangat tidak mudah. Ya. Ya kembali seperti yang saya sampaikan di awal ya, kita memang harus terus belajar memperbaiki komunikasi kita gitu. Ya, dan komunikasi ini kita sendiri ini juga berkaitan dengan kondisi internal kita secara psikologis. Itu tadi kita punya perasaan, kita punya karakter. Beda-beda ya setiap kita ya. Ada orang yang karakternya itu ekstrovert atau terbuka, suka ngomong gitu ya. Gitu, cerewet gitu ya misalnya. Kemudian ada yang introvert yang diam saja gitu. Nah, orang yang diam saja ini apakah orang yang tidak punya kehendak? Ya jelas tidak. Dia pasti punya kehendak, punya perasaan, tetapi tidak mudah menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, itulah pentingnya ya, kita harus terus belajar memperbaiki komunikasi kita. Ya, mesti melihat, oh ya saya punya perasaan. Nah, orang lain juga punya perasaan. Ya, jadi belajar juga melihat kepada orang lain ya. Jadi jangan hanya melihat kepada dirinya sendiri. Pokoknya yang penting aku ngomong A, terserah dia harus menerima A juga gitu ya, nggak peduli perasaannya dia. Tidak bisa demikian ternyata. Nah, jadi sisi psikologis ini perlu menjadi perhatian ya dari setiap kita untuk belajar supaya kita bisa berkata-kata dengan baik kepada orang lain ya. Nah, sekarang dari sisi teologis. Nah, ini satu kajian ilmu yang tidak ada di dalam mata kuliah komunikasi yang bukan sekolah teologi. Ya. Ini adalah tambahan yang saya tambahkan di sini bahwa karena kita adalah sekolah teologi, sekolah agama Kristen, maka kita perlu mempelajari komunikasi dalam perspektif teologis. Ya, karena Alkitab kita ini sudah saya sampaikan ya di minggu lalu, Alkitab kita ini adalah wujud dari komunikasi. Bagaimana Allah berkomunikasi kepada manusia di awal mula penciptaan ya. Allah berkomunikasi. Kemudian selanjutnya Allah berkomunikasi kepada generasi ke generasi berikutnya. Ya, itu antara Allah dan manusia.
Lalu manusia sendiri juga berkomunikasi dengan manusia yang lainnya gitu. Jadi sejak awal Alkitab itu sebenarnya adalah komunikasi Allah kepada manusia untuk menyampaikan misi Allah. Intinya sebenarnya itu. Alkitab itu adalah komunikasi Allah kepada manusia untuk menyampaikan misinya tentang apa? Tadi sudah disebutkan, tentang keselamatan. Ya. Bagaimana Allah mau menyelamatkan manusia itu ada di dalam Alkitab. Ya. Jadi Alkitab itu adalah misi Allah. Dan itu bisa kita terima dengan komunikasi. Ya. Kalau tidak ada komunikasi, kita nggak kenal apa itu Alkitab ya. Kita nggak tahu teks-teks ayat-ayat ini ya, tulisan-tulisan ini. Itu adalah alat komunikasi dari Allah berkomunikasi kepada manusia, kepada para nabi-nabinya pada waktu itu, kepada hamba-hambanya di perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, kemudian dibuatlah tulisan-tulisan. Itu dasarnya dari mana? Komunikasi Allah kan, dari firman Allah kepada manusia. Dibuatlah tulisan-tulisan. Begitu. Lalu tulisan-tulisan itulah yang kemudian dibuat menjadi Alkitab yang kita miliki sekarang ya, yang kita baca sekarang. Dari teks-teks itulah kemudian kita tahu misi Allah. Oh, kita harus melakukan ini, dan ini. Oh, kita harus tidak melakukan ini, dan ini. Itu ada di dalam Alkitab. Nah, jadi Alkitab ini sesungguhnya adalah wujud komunikasi Allah kepada manusia, kepada kita yang percaya. Ya. Maka penting sekali jadinya ya mempelajari komunikasi ini. Karena apa? Alkitab sendiri adalah wujud komunikasi manusia, Allah kepada manusia gitu. Jadi kalau ditinjau dari teologis itu jadi nyambungnya jadi kelihatan ya. Anda bisa melihat ya, bisa menarik ya. Di mana sambungannya? Kok komunikasi perlu dipelajari sih dalam perspektif teologis? Ini jawabannya ya. Karena Alkitab itu wujud komunikasi Allah kepada manusia. Itu. Ya. Oke. Ya, ini ada tugas. Nanti tugas akan saya buat di dalam pakai Google Form ya seperti biasa. Jadi Anda nanti mengisinya melalui Google Form. Nanti akan saya berikan di Moodle tugasnya seperti yang kemarin lagi gitu. Nanti Anda akan mengisi. Jadi tugasnya seperti ini ya. Ya, ini lebih kepada saya ingin Anda menceritakan kesaksian hidup Anda ya tentang komunikasi Anda dengan Tuhan dan bagaimana komunikasi Anda dengan Tuhan itu mempengaruhi komunikasi Anda dengan sesama Anda. Ya. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti kan Anda sudah jelas semua. Berarti nanti kalau ujian harus dapat nilai A ya. Amin, Ibu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kan berarti saya anggap sudah jelas. Nah, berarti nilainya semua besok A ya. Tapi ingat bahwa saya bukan orang yang hanya mengandalkan teori ya. Jadi ujian saya nanti kemungkinan besar akan lebih banyak hal-hal yang praktis. Artinya penerapan dari teori itu. Jadi bukan hafalan atau wah harus menghafal apa pengertian komunikasi Anda hafal. Tidak perlu, Anda tidak perlu menghafal karena ujian saya nanti pasti open book. Pasti open book. Saya tidak pernah ujian tidak open book. Pasti open book gitu. Open Alkitab juga. Jadi perlu menyiapkan Alkitab ya, lalu teorinya. Nanti materi akan saya berikan, materi yang utuh ya, diktatnya pasti akan saya berikan. Anda bisa buka itu gitu. Nah, tapi ingat ujian saya biasanya
bukan biasanya, pasti ya, pasti akan lebih banyak ke penerapan. Mungkin ada 1-2 yang itu teoritis ya, itu teoritis ya, Anda tinggal menulis ulang saja gitu. Nah itu biasanya itu kenapa saya buat seperti itu tuh, maksud saya untuk membantu kalian juga gitu, supaya nilainya apa ya, untuk mengangkat nilai lah gitu. Kalau hanya tinggal menyalin dari materi saya, menulis ulang lagi di Google Form itu kan harusnya mudah ya, harusnya bisa ya, gitu ya. Jadi biasanya ada 1 atau 2 soal itu yang teori gitu, tapi yang lainnya pasti penerapan gitu. Ya, saya hanya ingin Anda aktif berpikir gitu. Kalau penerapan kan berarti Anda akan berpikir gitu. Enggak cuma baca terus menghafal, enggak gitu. Ya. Itu saja, kita sudah oke, jam 9.20. Baik, saya kira sebenarnya saya ingin memberikan satu video ya, tapi minggu depan saja gitu, karena saya akan lanjut ke kelas berikutnya jam 9.45 sih sebenarnya. Nah, cuman kalau saya putar videonya sekarang nanti nanggung ya, karena saya akan akhiri pada pukul 9.30. Iya, Bu. Jadi minggu depan saja gitu akan kita bahas, ini tinggal 9 menit. Baik, yakin tidak ada pertanyaan? Yakin, Bu. Baik, nanti ditunggu saja ya di Moodle ya, untuk Google Form-nya dan tugas-tugasnya ya. Tugas-tugasnya itu kalian apakah sudah membuka RPS komunikasi? Belum ya, pasti ya. Sudah? Belum kan? Ya itu tolong ya dibuka gitu, kemudian dilihat kajiannya apa, itu Anda bisa cari di buku, dan saya harapkan setiap kali tugas-tugas yang saya berikan, baik kuis atau apa, cobalah buka literatur ya, entah buku, entah jurnal, entah artikel apapun lah di internet ya, dibukalah supaya berkembang gitu ya wawasan, dan terlatih dari sekarang untuk membaca buku gitu atau membaca artikel itu ya. Nanti akan segera saya berikan tugas untuk apakah itu paper atau apapun nanti ya gitu. Atau laporan buku. Saya sebenarnya suka memberikan tugas laporan buku supaya Anda membaca, memaksa Anda untuk membaca kan, kalau laporan buku kan gitu. Cuma saya enggak tahu kalau yang di asrama tentu mudah ya mendapatkan buku ya, karena ada perpustakaan gitu. Nah, saya tidak tahu kalau yang di rumah masing-masing ini kira-kira cukup mudah nggak mendapatkan buku. Tapi harusnya mudah sih. Harusnya mudah gitu. Karena sekarang ada online ya. Kalau terpaksa membeli buku, saya selama pandemi ini sudah hampir 2 tahun ya, saya baru sekali kemarin ke Gramedia ketika sudah mulai PPKM dibuka ya, sudah mulai mall dibuka. Akhirnya saya ke Gramedia, saya beli buku. Selama pandemi ini saya belinya lewat Tokopedia gitu, kalau nggak Shopee. Nah, harganya lebih murah daripada di Gramedia kadang-kadang kan, dan bukunya lebih lengkap gitu. Di Gramedia saya cari buku kok nggak ada, nah saya langsung buka Tokopedia, ada gitu bukunya gitu. Bahkan buku bekas ya, jadi buku nggak harus baru ya, buku tidak harus baru ya, bisa buku bekas ya. Kapan itu saya beli buku bekas di Tokopedia cuma 10.000, harga aslinya nggak tahu berapa puluh ribu gitu. Itu cuma rusak sampulnya dan bagian belakang itu kayak seperti koyak kena air begitu ya. Nah, tapi kan nggak masalah ya, sampulnya rusak, yang penting kan isinya gitu.
Nah, itu saya beli waktu itu harganya 10.000, dapat buku yang bagus gitu, yang memang saya butuhkan. Nah, harga aslinya nggak tahu berapa puluh ribu gitu. Jadi di Tokopedia itu jual buku bekas ya. Itu. Jadi kita beli buku nggak harus baru ya. Jadi kalau mungkin Anda berpikir, Ibu mahal beli ini, beli buku, enggak juga karena ada yang murah, cari buku bekas. Gitu. Itu murah itu di Tokopedia. Nah, kalau yang di Jogja ini bisa pergi ke Taman Budaya itu. Di sebelah Taman Budaya, ada yang pernah ke Taman Budaya? Pernah jalan-jalan nggak ke kota ya, yang di Jogja ini? Itu ada Taman Budaya, sebelah Taman Budaya, sebelah kanan ya, selatannya Taman Budaya, itu ada toko-toko buku, itu banyak buku bekas di situ. Murah-murah. Majalah juga, saya sering dulu, zaman dulu ya, sering beli majalah yang sudah berapa bulan begitu. Toh isinya nggak terlalu ketinggalan juga ya, jadi sudah berapa bulan, nanti majalah yang harganya misalnya 25.000 itu jadi cuma 5.000 di situ gitu ya. Nah, suka banget saya dulu kalau beli majalah itu tunggu dulu sudah berapa bulan gitu, karena saya nggak terlalu perlu untuk berita-berita yang ininya ya, berita artis. Saya nggak butuh berita artis yang up to date, itu nggak penting buat saya kan. Saya butuh isinya, pengetahuannya. Jadi saya tunggu dulu gitu. Ada buku Ayah Bunda, buku apa dulu ya, banyak sekali saya lihat artikelnya, ini bagus, saya tunggu dulu. Setelah berapa bulan itu harganya langsung hanya tinggal berapa ribu, ada yang cuma tinggal malah 2.000 begitu. Padahal harga aslinya puluhan ribu gitu. Gitu ya, jadi nggak harus beli. Saya pikir buku itu bisa murah kok kalau itu bekas gitu. Atau cari e-book bisa juga ya. Saya sarankan sekarang sudah mulai banyak sih buku-buku yang ada di internet ya. Cari e-book gitu nanti bisa dilihat gitu ya. Jadi bersiap-siap lah ya. Saya kemungkinan besar akan memberikan tugas laporan buku. Ya, jadi bersiap-siap. Entah bagaimana caranya, Anda kan mahasiswa nih. Ya, entah bagaimana caranya Anda mendapatkan buku, ya saya tidak mau tahu ya. Entah bagaimana caranya ya. Pasti bisa, Anda mahasiswa kok, ya kan? Bukan anak SMP. Kalau anak SMP kan dibantu sama sekolah, buku sudah ada, tinggal pakai. Ya, kalau mahasiswa enggak lah. Ya, mahasiswa harus udah bisa nih, harus cari buku sendiri gitu. Oke, baik, kita akhiri ya, sudah hampir 9.30. Siapa ya? Boleh Naomi menutup kelas kita dalam doa, silakan. Ya Bu, mari kita berdoa. Selamat siang Bapak, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah menuntun kami hingga mata pelajaran kami, hingga apapun yang kami belajar boleh kami ini laksanakan, boleh kami ini mengerjakan dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati para ibu dosen kami yang telah membimbing kami, yang telah mengajar kami. Berilah dia kekuatan, kesehatan, kemampuan ya Tuhan. Dan begitu pun kami sebagai mahasiswa, berkati kami hingga apapun tugas-tugas yang diberikan para ibu dosen kami, boleh kami mengerjakan dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Dan Yesus berkati sepanjang kehidupan kami serahkan semua pergumulan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya ini doa dan pengharapan kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, terima kasih untuk doanya. Tuhan memberkati. Bu, sama-sama Bu. Tutup ya. Terima kasih Ibu Niken, Tuhan Yesus memberkati.